Bab 126, saya akan cari tahu sendiri jawabannya. Kita semua kangen sama papa, makanya dari bandara kita langsung ke sini, kata Alina manja sambil memeluk papanya. Sementara Radit duduk di sofa yang ada di sebelah meja kerja Tama. Papa juga kaget kalian. Rumah rasanya sepi gak ada kalian, jawab Tama sambil menciumi puncak kepala Raja. Opa, waktu di Surabaya, Raja ikut ngaji sama Dika di dekat rumahnya. Raja menceritakan pengalamannya saat berada di Surabaya. Oh bagus itu. Raja mengangguk senang kemudian mencium pipi opanya dengan manja. Oh iya, Raja sama Mami beli oleh-oleh untuk Tante Diana, kata Raja. Sekarang sepertinya dia sedang sibuk banyak kerjaan. Oleh-olehnya simpan di sini saja, nanti Opa suruh Obe antarkan untuk Tante Diana, kata Tama. Tama tidak mungkin meminta Sophie untuk menyuruh Diana ke ruangannya lagi, karena Diana baru saja kembali setelah Tama mengganggunya hampir 1 jam. Tama tentu tidak mau membuat pekerjaan Diana terganggu karena ulahnya. Ya sudah, oleh-olehnya aku simpan di sini ya, kata Alina sambil meletakkan 1 buah paper bag di atas meja. Karena tidak mungkin berada di kantor Tama seharian, Radit dan Alina pun mengajak Raja pulang dan untungnya Raja tidak menolak karena bocah itu juga merasa lelah setelah menempuh perjalanan jauh meskipun menggunakan pesawat. Opa, nanti pulangnya jangan terlambat ya. Raja mau bobok sama Opa, pinta Raja saat Radit menggendong Raja keluar dari ruangan kerja mertuanya. Iya, Opa janji tidak akan terlambat pulangnya, jawab Tama sambil melambaikan tangannya kepada cucu kesayangannya yang hari ini sudah berhasil mengganggu kesenangannya bersama Diana. Setelah si pengganggu itu pulang, Tama kembali fokus pada pekerjaannya yang sempat terjeda selama hampir 2 jam. Pada saat makan siang, Tama menghubungi Diana untuk mengajak makan siang bersama, namun Diana sudah terlanjur pergi makan siang dengan Tiwi dan beberapa staf di bagian pemasaran karena kebetulan salah satu staf di sana ada yang sedang berulang tahun. Akhirnya Tama menyuruh orang untuk memesankan makanan di restoran Jepang langganannya dan makan di ruangannya sendirian. Setelah makan Tama juga tidak sempat berkomunikasi dengan Diana lagi karena Tama harus menghadiri meeting dengan bagian keuangan dan bagian produksi di saat yang berurutan. Bahkan Tama melupakan oleh-oleh dari Alina untuk Diana yang ada di meja di ruangannya. Tama baru menyadari keberadaan paper bag itu pada saat akan pulang. Dan saat Tama menghubungi Diana lagi, ternyata Diana sudah pulang bersama Tiwi. Akhirnya Tama membawa oleh-oleh dari Alina itu ke mobilnya dan akan ia berikan kepada Diana langsung jika mereka kebetulan bertemu, atau Tama yang akan mengantarkannya langsung ke kontrakan Diana jika senggang. Namun beberapa hari kemudian oleh-oleh dari Alina itu masih berada di mobil Tama dan belum sempat diberikan karena Tama harus pergi ke Semarang untuk urusan bisnis selama 3 hari. Selama berada di Semarang, Tama tidak lupa mengabari Diana agar kekasihnya itu tidak khawatir. Selama Tama berada di Semarang, Diana sempat janjian bertemu dengan Alina dan Raja di sebuah restoran saat makan siang. Saat itu, Alina juga mengajak Riana. Diana dan Riana tentu masih ingat jika mereka pernah saling bertemu di parkiran coffee shop. Namun mereka berdua kompak, tidak ada yang membahas pertemuan mereka itu. Mereka kompak untuk saling menjaga privasi masing-masing. Namun Riana tahu jika Diana adalah wanita yang sedang berusaha Alina jodohkan dengan Tama. Dan menurut Riana, Diana cukup cantik dan cocok untuk menjadi mama tiri Alina. Diana hanya memiliki waktu sebentar bertemu dengan Alina, Raja dan Riana karena ia harus kembali ke kantornya. Riana juga pamit karena akan bertemu dengan dosennya. Melihat Riana akan pergi, Raja malah ingin ikut dengan ontinya dan Riana yang tidak bisa menolak keinginan Raja akhirnya membawa Raja bersamanya. Bukannya lu mau ketemu dosen? Bagaimana bisa bawa Raja? Alina terlihat bingung. Tenang saja, dosen gue baik kok, jawab Riana sambil tersenyum sambil membawa Raja pergi dengan taksi. Riana juga menolak saat Alina mau mengantarkannya. Riana itu ada-ada saja. Masa mau ketemu dosen malah bawa Raja sih? Gumam Alina sambil masuk ke mobilnya. Alina akhirnya memutuskan pulang ke kantor Radit. Sepertinya mengganggu Radit yang sedang bekerja lebih menyenangkan daripada di rumah sendirian. Radit yang kebetulan pulang dari meeting room kaget ketika mendapati Alina sudah ada di ruangannya. Raja di mana? Tanya Radit karena ia tidak melihat Raja bersama Alina. Raja ikut sama Riana, jawab Alina. Kemana? Dia bilang mau ketemu dosen. Aku sempat heran sama Riana. Mau ketemu dosen kok bawa Raja?
Ya sudah, biar saja, jawab Radit sambil menarik tangan Alina agar duduk di pangkuannya. Yang, sepertinya usaha aku untuk menjodohkan Papa dengan Mbak Diana itu tidak akan berhasil, kata Alina dengan wajah yang muram. Memangnya kenapa? Aku lihat Papa sama sekali tidak merespon. Aku ragu apakah Papa masih normal atau tidak ya. Has, jangan punya pikiran ngaco. Radit menyentil kening Alina. Habisnya setiap aku deketin sama cewek selalu menolak. Mungkin belum ada yang berhasil meluluhkan hati Papa, kata Radit bijak. Padahal aku ingin sekali melihat Papa punya pasangan lagi seperti Mama. Dan aku juga punya adik lagi dari Papa. Sabar dong sayang. Radit mengelus paha Alina dengan lembut. Daripada pusing mikirin Papa, mending kamu ngurusin Mas Radit saja, bisik Radit. Alina menatap ke arah Radit. Kamu mau ngajak Anu di sini? Tanya Alina polos membuat Radit langsung tertawa. Aku kangen main di apartemen. Bagaimana kalau kita ke sana sekarang? Kebetulan kerjaan Mas Radit hari ini sudah beres. Radit mengedipkan matanya dengan genit. Hayu, kalau mau dikasih yang enak mana mungkin aku bisa nolak, kata Alina sambil terkikik. Saat itu juga Radit dan Alina pergi ke apartemen mereka yang kebetulan letaknya tidak terlalu jauh dari kantor Radit. Tidak sampai setengah jam mereka sudah sampai di sana. Dan sepasang suami istri itu langsung masuk ke unit mereka dan baru keluar dari sana ketika hari sudah mulai gelap. Sabtu pagi Tiwi minta izin untuk pulang ke rumah orang tuanya di Bekasi dengan menggunakan motor Diana dan Diana tentu saja mengizinkan. Tidak ada alasan bagi Diana untuk melarang karena Tiwi juga sangat baik kepadanya. Berada di rumah sendirian membuat Diana menghabiskan waktunya dengan tidur. Diana baru terbangun saat ada panggilan masuk dari Tama. Ada apa, Mas? Tanya Diana. Kamu baru bangun tidur ya? Tebak Tama ketika mendengar suara Diana yang sedikit serak. Iya, Mas, hehe. Jawab Diana terkekeh. Mas Tama masih di Semarang? Tanya Diana. Saya ada di depan rumah kamu, jawab Tama. Mas Tama ada di depan. Diana bergegas keluar untuk mencari Tama dan ternyata Tama ada di dalam mobilnya di depan rumah kontrakan Diana. Kenapa tidak turun? Tidak enak ada teman kamu. Tiwi sedang tidak ada. Dia pulang ke rumah orang tuanya di Bekasi. Ya sudah kalau begitu saya turun. Diana berdiri di teras menyambut Tama yang baru turun dari mobilnya sambil menenteng satu buah paperbag. Ini oleh-oleh dari Surabaya, kata Tama sambil memberikan paperbag di tangannya kepada Diana. Mas Tama itu dari Surabaya atau dari Semarang? Diana terlihat bingung. Dari Semarang. Kalau ini oleh-oleh dari Alina waktu mereka ke Surabaya dan belum sempat aku kasih ke kamu. Ya ampun, padahal kemarin aku juga ketemu sama Mbak Alin dan Raja dan juga adik iparnya. Kami makan siang bersama. Maaf aku lupa, kata Tama. Diana mengajak Tama masuk dan duduk di ruang tamunya yang mungil. Rumah itu terasa sangat sepi karena Diana hanya sendirian di sana. Mas Tama mau minum apa? Tanya Diana. Sekarang ia berani menawari Tama minuman karena di kulkasnya ada banyak minuman yang bisa ia buat untuk Tama. Air putih saja, kalau ada yang dingin karena saya haus baru sampai dari Semarang. Hah, Jeti dari Semarang Mas Tama langsung ke sini? Diana melongo dan Tama mengangguk. Hari ini Raja sedang di rumah orang tua Radit, jadi saya akan sendirian di rumah. Makanya saya langsung pulang ke sini. Ya ampun kasihan, kata Diana sambil memberikan segelas air dingin kepada Tama dan kemudian duduk di sebelahnya. Diana menatap Tama yang langsung meneguk minumnya sampai habis. Setelah Tama menghabiskan minumnya, Diana mengambil gelas kosong itu dari tangan Tama dan ia letakkan di meja. Mas Tama sudah makan? Tanya Diana. Memangnya kamu punya makanan apa? Diana menggeleng. Hari ini aku tidak masak. Tapi kalau Mas Tama mau makan akan aku masakin. Tidak usah, kita cari makan di luar saja. Sekalian aku mau ajak kamu ke suatu tempat. Ajak Tama. Kemana? Tanya Diana penasaran. Nanti kamu juga tahu, jawab Tama santai seperti biasa. Mas Tama bikin aku penasaran saja. Diana mencebik sambil pergi ke kamarnya untuk bersiap-siap. Setengah jam kemudian Diana sudah siap dan mereka pun pergi dari rumah kontrakan Diana. Mas, kita mau kemana sih? Tanya Diana yang terlihat sangat penasaran.
Tama hanya tersenyum tipis sambil fokus menyetir. Diana sangat terpesona dengan penampilan Tama kali ini yang terlihat santai dengan celana katun pendek dan kaos polo. Tidak lupa kacamata hitam yang bertengger di hidung mancungnya. Mobil Tama menepi di sebuah restoran Jepang. Awalnya Diana mengira jika mereka akan makan di sana, namun ternyata Tama memilih takeaway. Diana tidak tahu mereka akan makan di mana. Apa mungkin Tama akan membawa Diana ke rumahnya? Mobil Tama memasuki kawasan apartemen dan parkir di basement. Pada saat turun dari mobil, Diana kembali bertanya, "Kita mau kemana, Mas?" tanyanya. Kawasan apartemen itu adalah kawasan yang sama dengan tempat tinggal Dirga sebelum pindah ke Surabaya. "Saya punya 1 unit apartemen di sini, dan kita akan ke sana sekarang." Akhirnya Tama menjawab rasa penasaran Diana sejak tadi. Diana bergumam sambil berjalan saling bergandengan menuju unit milik Tama. Setelah tiba di sana, Tama memasukkan kode di pintu yang Diana tidak tahu dan pintu itu pun terbuka. "Wow, bagus banget." Diana melongo menatap sekeliling apartemen Tama yang sangat mewah itu. "Apartemen ini selalu kosong dan saya mau kamu tinggal di sini." Perintah Tama membuat Diana melongo menatap ke arah Tama. "Hah, serius? Lalu kontrakan aku bagaimana?" tanya Diana. "Biar saja teman kamu yang isi," jawab Tama santai. "Mas, Tama tidak berniat menjadikan aku istri simpanan kan?" tanya Diana menatap ke arah Tama penuh curiga. Tama balik menatap tajam ke arah Diana. "Dari awal saya sudah ajak kamu menikah, tapi kamu bilang kita pacaran dulu." "Oh iya, aku lupa." Diana terkekeh. Tama geleng-geleng kepala dibuatnya. Diana berkeliling melihat-lihat apartemen milik Tama yang memiliki 2 kamar, dan Tama duduk di sofa membiarkan Diana hilir mudik ke sana kemari dan mulutnya terus mengoceh memuji apartemen miliknya itu. Setelah puas melihat-lihat sekeliling apartemen, Diana pun duduk di sebelah Tama. "Apakah kamu suka?" tanya Tama. "Suka banget," jawab Diana dengan mata berbinar. "Kamu bisa pindah secepatnya ke sini. Kalau mau malam ini juga saya akan bantu kamu pindah ke sini." "Tidak, nanti saja, aku gak enak tiba-tiba ninggalin Tiwi sendirian," tolak Diana. "Baiklah, terserah kamu saja," jawab Tama. "Mas, Tama sudah lapar belum? Mau makan sekarang?" tanya Diana ketika melihat 2 kotak masakan Jepang yang tadi ia beli. Iya, saya sudah lapar," jawab Tama dan mereka pun makan bersama. Sambil makan, Diana sesekali menatap ke arah Tama. Bersama pria itu Diana sekarang dapat merasakan kemewahan dan makan yang enak. Namun tiba-tiba ada rasa ragu yang tumbuh di hatinya. Apakah Tama benar tulus mencintainya atau hanya untuk menyenangkan Alina dan Raja saja? "Kenapa kamu menatap saya seperti itu?" tanya Tama yang sudah menghabiskan makannya lebih dulu. Rupanya Tama menyadari jika diam-diam Diana menatap ke arahnya. "Aku mau tanya sama Mas Tama, tetapi harus jawab yang jujur," jawab Diana. "Saya tidak suka berbohong." "Sika, tapi Mas Tama sering berbohong di kantor. Bilang minta berkas padahal cuma nyuruh aku datang ke ruangan Mas Tama." Tama terkekeh. "Ya sudah, kamu mau tanya apa? Sebetulnya apa yang membuat Mas Tama berniat menikahi aku? Apakah hanya untuk menyenangkan Mbak Alin dan Raja atau benar-benar cinta sama aku?" tanya Diana. Tama terdiam. Ia tidak menyangka jika Diana akan bertanya seperti itu kepadanya. Diana menyimpan kotak makannya dan kemudian memiringkan tubuhnya menghadap ke arah Tama dengan tatapan tajam tertuju ke arah Tama. "Jika Mas Tama tidak mencintai saya, lebih baik semuanya kita akhiri sampai di sini saja sebelum hubungan kita terlanjur jauh," tegas Diana. Tama mendesahkan nafasnya ke udara. "Sejujurnya awalnya saya tidak tertarik sama kamu. Namun perasaan itu berubah setiap kali saya melihat Raja begitu lengket sama kamu. Sikap kamu yang lembut terhadap cucu kesayangan saya itulah yang membuat saya jatuh cinta sama kamu." Diana terlihat cemberut menatap Tama. "Tadi kamu minta agar saya jawab dengan jujur dan saya sudah melakukannya, tapi kamu malah cemberut." Tama terlihat bingung. Melihat wajah Tama yang kebingungan membuat Diana tertawa lucu. "Mas Tama lucu kalau sedang bingung," kata Diana membuat Tama menggaruk kepalanya. "Sekarang kamu yang harus jawab pertanyaan saya. Apakah kamu cinta sama saya atau hanya terpaksa karena saya atasan kamu dan kamu tidak berani menolaknya?" tanya Tama.
Aku tidak mau jawab. Jawab Diana dengan wajah yang merona merah. Kenapa kamu curang? Tanya Tama. Sesungguhnya Tama sudah tahu jawabannya dari wajah Diana yang terlihat merah seperti kepiting rebus. Ya sudah, kalau begitu saya akan cari tahu sendiri jawabannya. Malam minggu itu, Diana dan Tama menginap di apartemen. Mereka tidak ada yang keluar dari sana. Bahkan untuk sekedar makan saja mereka memesan dari layanan online. Tama tidak lupa menyuruh orang kepercayaannya untuk membelikan pakaian dalam untuk mereka dan menyuruh mengantarkannya ke apartemen. Diana sempat malu saat orang suruhan Tama itu datang dan Diana memilih bersembunyi di dalam kamar tanpa berani menampakkan diri. Radit dan Alina juga raja yang sedang menginap di rumah orang tua Radit merasa sedikit heran ketika Sabtu sore Riana sudah berdandan rapi hendak pergi. Mau malam mingguan lu ya? Ledek Alina sambil mencolek pipi Riana. Malam minggu apaan? Gue mau ke acara ulang tahun teman. Jawab Riana. Auntie, Raja mau ikut. Raja selalu saja ingin ikut kemanapun Riana pergi. Jangan sekarang ya. Besok saja kita jalan-jalan sama Auntie. Bujuk Riana. Baiklah, tapi kita jalan-jalan dan main lagi ya sama Om yang kemarin. Pinta Raja membuat wajah Riana langsung memerah. Om yang kemarin siapa? Tanya Radit dan Alina bersamaan. Om yang kemarin siapa namanya Auntie? Raja terlihat bingung. Alina menarik tangan Riana sampai gadis itu terduduk di dekatnya. Om yang kemarin itu siapa? Hayo jujur sama gue. Alina melotot ke arah Riana. Dia itu dosen gue. Kemarin kan Raja ikut sama gue waktu gue bilang mau ketemu dosen. Jawab Diana. Jadi lu ketemu dosen itu bukan untuk urusan kuliah? Pertanyaan Alina semakin menyelidik. Ya untuk urusan kuliah lah, udah lu kepo banget sih. Riana buru-buru kabur dan pergi dengan mobilnya. Riana awas lu kalau bohong dari gue. Seru Alina. Bunda Nilam, Ayah Rendra dan Radit hanya bengong melihat tingkah Alina dan Riana itu. Perasaan ayah dan bunda juga kalah galak deh sama kamu. Yang, kata Radit membuat Alina menjadi malu. Sepertinya kita harus lebih mengawasi Riana deh. Bun, bisik Alina kepada Bunda Nilam. Iya, Bunda takut Riana jadi nakal seperti kamu. Jawab Bunda Nilam. Ih Bunda aku nakal juga kan karena anak Bunda yang ngajakin. Alina menunjuk ke arah Radit dan pria itu hanya mesem. Oh iya, bagaimana rencana kamu untuk jodohin papa kamu sama karyawannya itu? Bunda Nilam tiba-tiba penasaran dengan kehidupan pribadi besannya. Bun, jangan suka ingin tahu urusan orang lain. Ayah Rendra yang sedang memangku Raja mengingatkan istrinya. Penasaran saja ya. Jawab Bunda Nilam sambil tertawa. Sepertinya usaha aku tidak berhasil. Papa sepertinya tidak tertarik sama Tante Diana. Mungkin aku kan cari wanita lain. Siapa tahu nanti cocok. Jawab Alina. Ya Ang, sudahlah. Biarkan Papa mencari jodohnya sendiri. Radit tidak setuju dengan niat Alina itu. Tapi aku ingin melihat Papa punya istri lagi. Aku ingin melihat Papa bahagia dengan kehidupannya yang baru. Rengek Alina. Kalau begitu Bunda akan bantu kamu. Celetuk Bunda Nilam. BUNDA. Radit dan Ayah Rendra langsung memberikan peringatan kepada Bunda Nilam.